Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika suasana Konoha yang sebelumnya tenang perlahan berubah menjadi penuh ketegangan. Banyak hal aneh telah terjadi, dan tanda-tanda kekacauan besar mulai terasa. Shikamaru berusaha sekuat mungkin menenangkan warga desa agar mereka tidak panik. Ia sadar bahwa jika semua orang mengetahui ancaman yang sedang mendekat, keadaan akan menjadi jauh lebih sulit dikendalikan. Di saat yang sama, Boruto dan Obito masih terbaring tak sadarkan diri. Luka yang mereka alami sangat parah, dan hingga kini penyebab pastinya belum diketahui dengan jelas. Shikamaru terdiam cukup lama sambil mengingat perkataan Kurama sebelumnya. Dalam pikirannya, ia terus menimbang kemungkinan terburuk. Jika benar satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa adalah meninggalkan Konoha sekarang, pikirnya, maka keputusan itu akan sangat berat. Belum sempat ia mengambil kesimpulan, Yamato dan Sai akhirnya kembali ke ruangan itu. Mereka membawa sesuatu yang terbungkus rapat, yaitu sel Hashirama yang mereka temukan di bawah kantor Hokage. Untungnya, sel tersebut tidak rusak dan tidak tersentuh oleh ledakan besar yang sebelumnya terjadi. Yamato segera menyerahkannya kepada salah satu ninja medis yang ada di ruangan itu. Namun, setelah memeriksa sebentar, ninja medis tersebut menghela napas dan berkata dengan hati-hati, "Kami minta maaf harus menyampaikan ini. Saat ini, semua ninja medis yang ada di sini hanyalah tenaga medis biasa. Tidak satupun dari kami yang mampu melakukan transplantasi sel Hashirama. Prosesnya terlalu rumit dan sangat berisiko." Mendengar hal itu, Shikamaru langsung naik pitam. Ia melangkah maju dan berkata dengan nada keras, "Apa maksudmu? Kau bercanda di saat seperti ini? Kita sedang dalam keadaan genting, dan kau bilang tidak bisa berbuat apa-apa. Dasar tidak berguna." Melihat emosi Shikamaru yang meledak-ledak, Sai segera menenangkannya. Ia berkata dengan suara lebih tenang, "Aku tahu situasi ini sangat menekanmu. Tapi marah tidak akan mengubah keadaan. Kita harus berpikir jernih." Shikamaru menarik napas dalam-dalam dan perlahan menahan emosinya. Setelah itu, Yamato bertanya, "Kalau begitu, bagaimana kondisi Boruto dan Obito sekarang? Apakah setidaknya kalian bisa menstabilkan luka mereka?" Ninja medis menjawab, "Kami sudah menghentikan pendarahannya. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa kami lakukan. Selebihnya sangat bergantung pada kondisi tubuh mereka sendiri." Belum sempat suasana kembali tenang, pintu ruangan terbuka dan Ino masuk bersama Choji. Ino langsung berkata dengan wajah cemas, "Kalau saja Choji tidak memberitahuku, aku sama sekali tidak akan tahu apa yang terjadi. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan menyembunyikan hal sepenting ini dariku, Shikamaru. Kau tidak biasanya seperti ini." Shikamaru menoleh dengan ekspresi kesal dan berkata, "Menyebalkan sekali. Choji, apa kau juga memberitahu yang lain? Aku pikir kau bisa menyimpan rahasia." Choji menggaruk kepalanya lalu menjawab, "Aku hanya meminta Tenten berjaga bersama guru Gai di depan. Setelah itu aku membawa Ino ke sini. Sayangnya, hanya kita yang tersisa dari angkatan lama." Shikamaru menghela napas lalu menatap Ino dan berkata, "Baiklah. Ino, jujur saja, apa kau bisa melakukannya? Aku tahu kau tidak bisa melakukan transplantasi sel Hashirama, benar begitu?" Ino mengangguk pelan dan menjawab, "Ya, itu benar. Aku tidak menyangkalnya. Tapi sekarang aku adalah satu-satunya ninja medis yang tersisa setelah Sakura tiada. Aku tidak bisa menjamin keberhasilan, tapi aku akan mencoba semampuku." Setelah berkata demikian, Ino mengambil sel Hashirama dari tangan Shikamaru dan bersiap menggunakan jutsu. Namun, tepat saat ia hendak membentuk segel, seekor ular tiba-tiba muncul dan melilit pergelangan tangannya, menghentikan gerakannya. Sesosok sosok muncul di belakang mereka semua. Orang itu adalah Orochimaru. Dengan suara dingin namun lemah, ia berkata, "Hentikan. Kau tidak bisa melakukan transplantasi sel Hashirama hanya dengan keyakinan semata. Sel ini sangat sulit dikendalikan. Jika kau salah sedikit saja, orang yang ada di hadapanmu bisa mati seketika." Semua orang di ruangan itu terkejut. Shikamaru menatap Orochimaru dan berkata, "Kau masih hidup? Aku melihat ledakan itu secara langsung. Aku yakin kau hancur bersama yang lain."
Orochimaru tersenyum tipis lalu menjawab, "Kau tidak perlu terlalu heran. Kau seharusnya tahu aku tidak mudah mati. Tapi kau benar, ledakan itu hampir membunuhku. Aku terpaksa menggunakan teknik rahasia terakhirku. Jika kejadian seperti itu terulang, aku tidak akan bisa bertahan lagi." Shikamaru menatapnya tajam dan berkata, "Tetap saja, cukup mengejutkan melihatmu selamat, sementara banyak yang tidak. Tapi dari caramu berdiri, jelas kau sedang tidak dalam kondisi baik." Orochimaru mengangguk dan menjawab, "Cakraku hampir habis karena regenerasi. Bahkan untuk bergerak saja aku harus mengumpulkan tenaga. Tapi melihat situasi berbahaya seperti ini, aku tidak punya pilihan selain datang." Setelah berkata demikian, Orochimaru mengambil sel Hashirama dari tangan Ino dan menyimpannya. Ia lalu menatap semua orang di ruangan itu dan berkata, "Bagus, kalian semua sudah berkumpul di sini. Sebelum aku melakukan apapun pada Boruto, ada hal penting yang harus kalian dengar. Ada alasan besar mengapa semua ini berubah menjadi sesuatu yang tidak terduga." Shikamaru menatap Orochimaru dengan wajah serius lalu berkata, "Waktu kita tidak banyak. Sebagian dari apa yang terjadi sekarang sudah kami ketahui, tapi masih banyak bagian yang belum jelas. Tolong ceritakan dengan rinci apa yang sebenarnya terjadi saat kalian berada di dalam dimensi Otsutsuki itu." Mendengar permintaan tersebut, Orochimaru mengangguk pelan dan mulai menjelaskan kejadian sebelum Sasuke dan yang lainnya tewas akibat ledakan besar. Ia menceritakan bagaimana mereka melihat sebuah patung Otsutsuki berukuran sangat besar, tanpa wajah, dan bagaimana keberadaan patung itu tampaknya berkaitan langsung dengan perubahan yang terjadi pada Boruto saat ini. Orochimaru juga menambahkan bahwa hingga sekarang ia sendiri belum sepenuhnya memahami mekanisme kekuatan tersebut, dan itulah sebabnya kondisi Boruto bisa menjadi separah ini. Setelah penjelasan itu selesai, Shikamaru langsung menoleh ke arah Ino dan berkata, "Ino, aku perlu menghubungi semua Jounin yang masih ada di desa ini. Aku harus menyampaikan ancaman yang akan kita hadapi. Pastikan hanya Jounin saja yang terhubung. Jangan libatkan ninja di bawah tingkat itu agar tidak menimbulkan kepanikan." Ino mengangguk tanpa ragu, membentuk segel jutsu, lalu mulai menghubungkan pikiran Shikamaru dengan para Jounin yang tersisa. Melalui sambungan itu, Shikamaru menjelaskan situasi Konoha, ancaman yang mendekat, dan alasan mengapa mereka harus bersiap dalam diam. Setelah itu, Orochimaru melangkah maju dan berkata, "Baiklah, kalau penjelasan sudah disampaikan, sekarang aku akan mulai mentransplantasikan sel Hashirama untuk menutup luka Boruto dan Obito. Beri aku ruang sedikit. Proses ini akan menghasilkan reaksi cakra yang menyebar." Mendengar hal tersebut, semua orang di ruangan itu perlahan menjauh. Namun Yamato tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Dia memang orang yang sulit mati." Ia lalu menambahkan bahwa kekuatan aneh yang dimiliki Orochimaru membuatnya mampu bertahan lebih lama dibandingkan shinobi lain, bahkan yang memiliki kekuatan besar sekalipun. Shikamaru menjawab, "Setidaknya kita masih beruntung. Sekarang kita sudah tahu apa yang kita hadapi, jadi kita tidak perlu terus menebak-nebak." Yamato kemudian berkata, "Aku akan pergi ke tempat Gai. Sepertinya di sini sudah cukup banyak orang yang menjaga Boruto. Apa itu tidak masalah?" Shikamaru mengangguk dan menjawab, "Pergilah. Bawa Kiba dan yang lain bersamamu. Kita butuh banyak orang untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk." Saat Yamato dan yang lainnya pergi, Orochimaru berbicara dengan nada datar, "Maaf jika ucapanku terdengar keras. Sebanyak apapun jumlah kalian, tanpa Boruto, kalian akan bernasib sama seperti yang lain. Jika saja aku tidak memasang jutsu kutukanku di tubuh Anko, aku tidak akan bisa keluar dari reruntuhan itu." Ia menatap Shikamaru dan melanjutkan, "Aku harap kau tidak tersinggung dengan penjelasanku." Shikamaru menatapnya tajam lalu berkata, "Aku sudah menduga kau akan selamat. Tapi aku berharap Anko tidak mati akibat tindakanmu." Orochimaru menjawab dengan tenang, "Tenang saja. Dia hanya pingsan dan beberapa jam lagi akan sadar sepenuhnya. Setelah itu, segel kutukanku di tubuhnya akan benar-benar hilang." Ia lalu menambahkan, "Sekarang, aku akan memulai ritualnya." Setelah berkata demikian, Orochimaru mulai memasukkan sel Hashirama ke dalam tubuh Boruto dan Obito yang terluka parah. Ia bergumam pelan, "Aku tidak pernah menyangka Obito bisa bertahan hidup seperti ini. Semua karena Boruto. Ini memang terasa aneh, tapi aku akan menghormati keputusanmu, Boruto." Tak lama kemudian,
Orochimaru mengaktifkan jutsu medisnya. Sel Hashirama perlahan menyebar ke seluruh tubuh Boruto dan Obito. Luka fatal di tubuh Obito mulai menutup sedikit demi sedikit, sementara jari-jari Boruto yang hancur mulai pulih dengan perlahan. Melihat proses itu, Ino berkata dengan nada serius, "Kau benar. Jika aku yang melakukannya, bisa saja terjadi hal buruk, baik pada diriku maupun pada mereka." Sel Hashirama benar-benar sulit dikendalikan. Rasanya seperti mempertaruhkan hidup dan mati. Orochimaru menjawab, "Itu benar. Bahkan Danzo hampir mati saat aku salah menanamkan sel Hashirama ke lengannya. Dari situlah aku belajar. Tapi sekarang bukan waktunya membahas hal itu. Biarkan aku fokus." Setelah berkata demikian, Orochimaru menoleh ke arah Naruto yang masih tertidur pulas. Melihat hal itu, Shikamaru akhirnya bertanya, "Jika kau bisa bertahan hidup seperti ini, apakah Sasuke dan para Uchiha lainnya sebenarnya tidak bisa selamat dengan menggunakan Izanagi mereka?" Orochimaru mendengar pertanyaan Shikamaru lalu menjawab dengan nada datar, "Sayangnya tidak. Serangan yang kami terima mengenai titik-titik vital secara langsung dan membuat kami semua tidak sadarkan diri. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada waktu untuk mengaktifkan Izanagi. Jika mereka sempat menggunakannya, seharusnya mereka sudah berada di sini sekarang. Tapi kenyataannya tidak seperti itu." Mendengar penjelasan tersebut, Shikamaru terdiam sejenak lalu berkata kepada Ino, "Ino, sebaiknya kau pergi ke tempat Sakura dan kumpulkan semua ninja medis yang masih ada di desa ini di satu lokasi. Aku tidak tahu kapan hal buruk akan terjadi lagi. Untuk saat ini, kekuatan utama Konoha hampir tidak tersisa. Bahkan aku hanya bisa berharap pada Gai dan yang lain. Kita harus berusaha menyadarkan Boruto secepat mungkin, karena dia adalah kunci utama dalam peperangan ini." Mendengar perintah itu, Ino langsung pergi bersama para ninja medis lainnya. Ruangan itu pun menjadi lebih sepi, hanya menyisakan Shikamaru dan Orochimaru. Beberapa saat kemudian, tubuh Boruto dan Obito mulai bergerak perlahan, tanda-tanda bahwa mereka akan segera sadar mulai terlihat. Namun, situasi tiba-tiba berubah. Tanpa peringatan, Orochimaru menyerang Shikamaru dengan ular dari lengannya. Shikamaru terkejut, segera melompat mundur sambil menghindar, lalu berkata dengan suara keras, "Apa maksudmu? Kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Apa yang sedang kau lakukan?" Belum sempat Orochimaru menjawab, tubuhnya mulai berubah menjadi wujud yang aneh dan tidak wajar. Saat itu Shikamaru baru menyadari kenyataan yang mengerikan. Orochimaru yang sebenarnya sudah mati, dan sosok di hadapannya adalah Otsutsuki dengan patung tanpa wajah yang sebelumnya mereka lihat. Menyadari bahwa musuh yang telah menghancurkan Boruto kini berdiri tepat di depannya dengan wajah Orochimaru, Shikamaru merasa tubuhnya menegang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengaktifkan jutsu bayangan dan menarik Boruto, Obito, serta Naruto agar menjauh dari sosok itu. Otsutsuki tanpa wajah tersebut tertawa pelan lalu berkata, "Aku senang melihat ekspresi terkejutmu. Wajah seperti itu jauh lebih menyenangkan daripada langsung membunuhmu. Tapi perhatikan baik-baik, sebentar lagi Boruto dan yang ada di sampingnya akan meledak, sama seperti rekan-rekanmu yang lain. Kau terlalu mudah tertipu hanya dengan wajah palsu yang kupakai." Mendengar ucapan itu, wajah Shikamaru langsung pucat. Ia melihat tubuh Boruto dan Obito mulai mengeluarkan asap tipis, tanda bahaya yang sama seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, Otsutsuki itu kembali mengubah wujudnya menjadi Orochimaru. Pada saat yang hampir bersamaan, Gai dan Shisui muncul di belakang Shikamaru. Melihat kondisi Shikamaru yang tampak ketakutan, Shisui bertanya, "Ada apa? Kenapa wajahmu seperti itu? Bagaimana dengan Orochimaru? Apakah Boruto berhasil diselamatkan?" Otsutsuki yang menyamar sebagai Orochimaru menjawab dengan tenang, "Aku berhasil. Tidak lama lagi Boruto akan sadar." Namun, Gai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat raut wajah Shikamaru yang terlalu tegang dan penuh ketakutan. Dengan instingnya, Gai langsung membuka gerbang ketujuh sambil berkata, "Shisui, bersiaplah. Kita sudah tertipu." Aku bisa melihat dari ekspresi Shikamaru. Orochimaru yang di depan kita ini adalah musuh.
Mendengar itu, Otsutsuki tanpa wajah langsung menghancurkan wajah Orochimaru yang ia gunakan. Wujud aslinya kembali terlihat. Shisui tanpa ragu langsung mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Dengan suara terbata-bata, Shikamaru berkata, "Tolong bawa Boruto, Obito, dan Naruto menjauh dari sini." Tubuh mereka hampir meledak seperti Sasuke. Mendengar itu, Shisui langsung menggunakan Koto Amatsukami. Matanya mengeluarkan darah karena tekanan besar dari jutsu tersebut. Tak lama kemudian, reaksi berbahaya di tubuh Boruto dan yang lainnya berhenti, dan kondisi mereka kembali stabil. Shisui segera menggunakan Bunshin no Jutsu untuk membawa Boruto, Obito, dan Naruto keluar dari tempat itu. Otsutsuki tanpa wajah menatap kejadian tersebut dan berkata, "Itu mengesankan. Kau bisa membatalkan ledakan yang sudah kupersiapkan di tubuh Boruto. Matamu benar-benar menarik." Gai lalu berkata kepada Shikamaru, "Pergilah sekarang. Kumpulkan semua orang terkuat yang tersisa dan panggil Yamato ke sini. Kalau kau membeku karena takut, kau justru akan berada dalam bahaya yang lebih besar." Shikamaru perlahan berdiri, menatap Gai, lalu berkata dengan suara mantap, "Tidak, Gai-sensei. Ini bukan saatnya aku mundur. Aku akan bertarung bersamamu. Jangan anggap aku tidak berguna." Gai tersenyum tipis dan menjawab, "Itu baru Shikamaru. Aku senang kau bisa melawan rasa takutmu. Tapi jujur saja, aku juga tidak menyangka musuh akan menipu kita dengan memakai wajah Orochimaru. Wajar kalau kau terkejut, apalagi kau sendirian menghadapinya. Syukurlah dia tidak langsung membunuhmu." Shikamaru menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Kau benar. Aku benar-benar terkejut. Ini pertama kalinya aku menghadapi musuh seperti ini. Dia hampir membunuh Boruto tepat di depanku. Jika Shisui tidak datang tepat waktu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Otsutsuki tanpa wajah itu tidak langsung menanggapi ucapan mereka. Ia hanya berdiri diam seolah sedang menunggu sesuatu. Dalam sekejap, Shisui menggunakan Shunshin no Jutsu dan menghilang dari pandangan. Ia muncul tepat di belakang Otsutsuki tersebut dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah leher musuh itu dengan niat mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Namun, sebelum pedang itu menyentuh sasaran, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang leher Otsutsuki tersebut dan langsung mencengkeram leher Shisui dengan kuat. Cengkeraman itu membuat Shisui kesulitan bernapas. Melihat hal itu, Gai langsung bergerak. Ia mengerahkan kekuatannya dan menghantam tanah dengan keras hingga ruangan itu hancur dan dipenuhi retakan. Beberapa detik kemudian, Shisui muncul kembali di samping Gai sambil terengah-engah dan berkata, "Maaf, aku terlalu ceroboh tadi. Cengkeramannya sangat kuat. Jika aku terlambat melepaskan diri, leherku pasti sudah hancur." Gai menoleh ke arah Shisui dan menjawab dengan nada serius, "Berhati-hatilah. Aku tidak bisa merasakan cakranya lagi. Sepertinya dia menghilang dari jangkauan kita." Shikamaru yang mendengar itu langsung berkata dengan wajah tegang, "Ini situasi yang buruk. Kalau dia berhasil keluar dari sini, dia bisa membuat kekacauan besar. Terlebih lagi, dia bisa mengubah wajahnya dan menipu siapa saja." Ia lalu menoleh ke Shisui dan bertanya, "Shisui, kemana kau membawa Boruto dan yang lainnya?" Shisui menjawab, "Aku membawa mereka ke tempat Sai dan yang lain. Bunshinku menemani mereka untuk bergerak ke lokasi yang jauh. Dengan begitu, Otsutsuki itu tidak akan mudah menemukan Boruto." Shikamaru mengangguk dan berkata, "Bagus. Itu keputusan yang tepat. Sepertinya kita juga tidak bisa lagi menyembunyikan kerusakan ini dari warga desa." Tepat setelah ia berkata demikian, Otsutsuki tanpa wajah itu tiba-tiba muncul di belakang Shikamaru. Namun, Gai bereaksi cepat. Ia langsung menarik Shikamaru dan melemparkannya menjauh. Gai menatap musuh itu lalu berkata, "Sepertinya kau terlalu suka kabur. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Dengan tubuhku yang sekarang, aku akan menghadapimu secara langsung." Tanpa berkata apapun, Otsutsuki itu langsung menendang Gai dengan keras. Sebelum serangan itu berlanjut,
Shisui memanggil Susanoo miliknya dan memukul Otsutsuki tersebut hingga terpental jauh. Gai menghela napas lalu berkata, "Terima kasih, Shisui. Sepertinya kita perlu waktu untuk memahami gaya bertarungnya." Shisui menjawab dengan nada serius, "Aku juga belum yakin kita bisa menahannya lama. Melihat wujud aslinya saja sudah cukup mengerikan. Shikamaru, kau pasti sudah mengerti. Pertarungan ini bukan untukmu. Pergilah dan beri perintah pada orang-orang di luar agar segera menjauh. Konoha akan berubah menjadi medan perang." Shikamaru tidak membantah. Ia segera berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Namun, Otsutsuki tanpa wajah itu mengeluarkan peluru besi dari tangannya dan menembakkannya ke arah punggung Shikamaru. Shisui segera menggerakkan tangan Susanoo untuk menahan serangan tersebut. Meski berhasil menangkisnya, tidak lama kemudian Susanoo milik Shisui meledak akibat tekanan besar. Tubuh Shisui terpental dan ia mengalami luka ringan. Gai langsung menyerang balik dengan tendangan keras, tetapi Otsutsuki itu kembali menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, Otsutsuki itu muncul kembali dan menginjak tubuh Shisui dengan kuat. Gai terkejut dan langsung bergerak cepat untuk menyelamatkannya. Tepat saat itu, Jutsu Mokuton muncul dari bawah tanah dan mengikat tubuh Otsutsuki tersebut. Bersamaan dengan itu, Choju Giga muncul dan menarik Shisui menjauh dari bahaya. Dari atas langit, Kiba meluncur dengan Gatsuga dan menghantam Otsutsuki itu, membuatnya terpental dengan keras. Melihat Yamato dan yang lain akhirnya tiba, Gai berkata, "Kalian lama sekali." Dia bahkan belum bertarung dengan serius. "Tetap waspada." Yamato menatap Gai dan berkata, "Aku harap kau tidak berniat menggunakan gerbang ke-8. Jika kau melakukannya, kau akan mati, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa." Gai menggeleng pelan dan menjawab, "Tenang saja. Aku tidak berniat menggunakan Hachimon seperti saat melawan Madara. Saat ini, kekuatan lain akan muncul. Aku sudah menyiapkannya." Yamato terlihat bingung dan bertanya, "Kekuatan lain? Apa maksudmu? Apakah ada sesuatu yang melampaui gerbang ke-8? Saat itu, uap cakra hitam mulai keluar dari seluruh tubuh Gai. Ia berkata dengan suara mantap, "Sejak tubuh ini pulih berkat bantuan Boruto, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Ada cakra yang berbeda. Mungkin Boruto melakukannya saat menyembuhkanku dengan Jogan. Uap hitam ini adalah jawabannya. Ini adalah gerbang ke-9ku. Kekuatannya melampaui Hachimon." Gai melanjutkan, "Pergilah dari sini. Lindungi Boruto sebaik mungkin selagi dia belum sadar. Tempat ini akan menjadi arena pertarunganku dengan makhluk itu." Shisui tersenyum mendengar kata-kata Gai lalu berkata, "Bukan hanya kau yang menjadi lebih kuat, Gai. Aku juga akan menunjukkan sesuatu yang baru." Setelah berkata demikian, Shisui mengaktifkan Susanoo sempurnanya untuk pertama kali, berdiri tegak di hadapan Otsutsuki tanpa wajah, siap melanjutkan pertarungan. Pada saat yang sama, Boruto mengurung Tobirama dan semua orang lainnya di dalam bangunan mereka masing-masing. Itachi, yang berada di ruangan bersama ayah dan ibunya yang kini hidup kembali, tampak bingung. Ketika Itachi hendak melihat keluar, ayah dan ibunya malah terkejut melihat Sasuke dan Sarada yang sedang tertidur. Padahal kenyataannya, mereka belum sepenuhnya hidup karena masih dalam proses pemulihan yang ditunda oleh Boruto. Boruto bahkan membuat ingatan Fugaku dan Mikoto seolah-olah mereka sudah mengetahui bahwa Sasuke telah dewasa dan bahwa Sarada adalah cucu mereka. Melihat semua itu, Itachi berkata dalam hatinya, jadi Boruto juga menyalin ingatan mereka tentang Sasuke di masa sekarang. Kalau begitu, aku tidak perlu menjelaskan apapun pada mereka. Mereka mengira Sasuke hanya sedang tertidur. Boruto benar-benar membuat semuanya terlihat normal agar tidak ada kepanikan. Di tempat lain, Obito, Kakashi, dan Rin akhirnya kembali bersatu. Rin dan Kakashi menyadari bahwa mereka hidup kembali dengan tubuh yang utuh. Namun Kakashi terlihat bingung saat mendengar nama Boruto. Ia merasa seperti nama itu hilang dari ingatannya, padahal sebenarnya Boruto memang menghapus semua pengetahuan tentang dirinya dari pikiran warga Konoha.
Mereka bertiga pun mulai berbicara dengan serius mengenai situasi yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, rasa penasaran membuat Obito mencoba melihat keluar ruangan. Ia mencoba menembus dinding seperti biasanya, tetapi tidak berhasil. Obito terkejut dan berkata dalam hati, ruangan biasa seperti ini tidak mungkin bisa menahan kemampuanku. Tapi kekai ini benar-benar tidak bisa kutembus. Sepertinya dia sengaja memisahkan kami. Saat ia masih mencoba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba Obito merasakan aura cakra yang sangat kuat memasuki Konoha. Ia tidak salah. Otsutsuki yang telah menghancurkan dunia mereka akhirnya datang berhadapan dengan Boruto. Di atas langit Konoha, Boruto melepaskan jubahnya dan menyambut kedatangan Otsutsuki tersebut. Kedua matanya masih tertutup, seakan-akan ia tidak membutuhkan penglihatan biasa untuk menghadapi lawannya. Melihat apa yang telah dilakukan Boruto, Otsutsuki itu berkata, "Luar biasa. Aku tidak menyangka kau bisa melakukan semua ini hanya dalam waktu singkat. Benar-benar menarik, Otsutsuki Boruto, atau seharusnya kusebut Uzumaki Boruto." Boruto menjawab dengan nada datar, "Kenapa kau baru datang? Apa kau takut? Atau kau hanya menunggu waktu yang tepat seperti anjing yang ketakutan?" Otsutsuki tersebut tersenyum tipis dan berkata, "Menurutku kata-katamu cukup kasar. Tapi bagaimana kalau kita berbicara dengan tenang terlebih dahulu? Tidak ada salahnya, kan?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba berlubang akibat hembusan angin runcing yang tak terlihat, serangan dari Jigan Boruto. Otsutsuki itu segera memegangi perutnya sambil muntah darah. Dalam hatinya ia berkata, "Ini terlalu cepat. Tidak mungkin aku kalah seperti ini. Aku harus menjaga jarak darinya." Otsutsuki itu mundur perlahan, lalu membuka portal dimensi menggunakan Jikukan Jutsu. Dari dalam portal, akar-akar pohon muncul dan membungkus tubuhnya untuk menyembuhkan luka tersebut. Dalam beberapa detik, ia pulih kembali. Ia lalu berkata, "Kemampuanmu sangat agresif. Tapi kau masih menutup kedua matamu. Apa ini bentuk meremehkan lawan?" Boruto dapat merasakan bahwa jiwa Naruto dan Sasuke sebentar lagi akan kembali pulih sepenuhnya. Karena itu, ia tahu pertarungan tidak boleh berlangsung terlalu lama di atas Konoha, atau desa yang baru dipulihkan akan kembali hancur. Sementara itu, Madara dan Tobirama yang berada di dalam bangunan mereka mulai merasakan getaran cakra dari atas. Hanya mereka berdua yang mampu merasakan hal tersebut. Izuna, yang berada tak jauh dari mereka, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Hal serupa juga terjadi di rumah Fugaku dan Mikoto, mereka sama sekali tidak merasakan adanya ancaman. Itachi menyadarinya dan berkata dalam hati, jadi Boruto benar-benar memutuskan indera mereka agar tidak merasakan aura pertarungan di atas. Dia tidak ingin mereka khawatir. Tapi ini juga membuatku tidak bisa keluar dan ikut membantu. Tidak lama kemudian, Tobirama menghubungi semua yang terkurung melalui jutsu sensor miliknya. Ia berkata, "Sepertinya kalian semua mengalami hal yang sama. Orang-orang di sekitar kalian yang baru hidup kembali tidak merasakan apa-apa." Obito menjawab, "Benar. Cakra sebesar ini biasanya terasa oleh siapapun. Tapi Kakashi dan Rin tidak menyadari apapun. Jadi bagaimana, Nidai Mesama?" Sepertinya Otsutsuki itu sudah tiba. Tobirama yang mendengar laporan itu berkata dengan nada kecewa, "Jadi kita benar-benar tidak bisa keluar dari ruangan ini? Bahkan untuk sekadar melihat apa yang terjadi di atas sana saja kita tidak bisa. Rasanya tidak nyaman berada di sini tanpa tahu perkembangan pertarungan di luar." Orochimaru menjawab dengan tenang, "Sepertinya begitu. Tapi untuk saat ini, hanya aku yang bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dari sini aku bisa menyaksikan Boruto bertarung langsung melawan Otsutsuki itu. Serangannya barusan bahkan membuat bagian perut Otsutsuki itu hancur. Pertarungannya cukup jelas terlihat dari sudut pandangku." Tobirama langsung bertanya dengan heran, "Tunggu dulu, bagaimana bisa kau melihat keluar? Bukankah kau juga harusnya terkurung sama seperti kami?" Orochimaru kemudian menjelaskan panjang lebar, "Aku berada di ruangan yang sama dengan Jiraiya dan jasad Naruto. Namun sebelum kita semua dibawa masuk ke ruangan masing-masing, aku sempat mengeluarkan seekor ular kecil yang merayap di lantai. Melalui mata ular itu,
Aku bisa memantau apa yang terjadi di luar. Jadi meskipun tubuhku tidak bisa keluar, penglihatanku tetap bisa menjangkau area pertarungan. Tobirama mengangguk pelan lalu berkata, begitu rupanya. Kau memang bergerak lebih cepat daripada kami. Kalau begitu, tolong terus laporkan apapun yang terjadi. Kita semua yang sebelumnya berada bersama Boruto sudah terhubung melalui jutsuku, jadi kita tetap bisa berdiskusi. Sementara itu, di langit Konoha, Boruto melihat Otsutsuki pulih kembali dari serangannya. Ia kemudian bertanya dengan suara datar, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apakah benar kau sudah benar-benar melenyapkan semua biju yang ada di dunia ini? Otsutsuki itu menjawab tanpa rasa bersalah, jika kau berbicara tentang makhluk-makhluk itu, ya, aku telah mengekstrak semuanya sampai habis. Mereka sudah menjadi bagian dari cakraku sekarang. Sayang sekali Kyuubi berhasil lari dan bersembunyi di dalam tubuhmu. Tapi jika kau merindukan mereka, aku bisa membawamu menemui mereka di alam kematian. Mendengar jawaban itu, Boruto membentuk segel di tangannya. Tidak lama kemudian, 8 biju muncul dari matanya dalam bentuk cakra berwarna hijau dan menyerang Otsutsuki secara bersamaan. Melihat serangan besar itu, Otsutsuki terkejut dan langsung menghindar. Ia bahkan menghilangkan wujud fisiknya beberapa kali agar serangan tersebut tidak mengenainya. Boruto melihat reaksi itu dan berkata dengan tenang, "Tenang saja. Itu hanya ilusi. Mereka tidak lagi bisa membantuku. Kau tidak perlu panik seperti itu." Otsutsuki membalas sambil menarik napas panjang. Rasanya memang sangat nyata. Aku tidak menyangka matamu bisa memaksaku masuk ke ilusi sekuat itu. Tapi aku menyadarinya dengan cepat dan keluar. Namun baru awal pertemuan saja kau langsung menyerang. Sepertinya kau tidak ingin memberiku kesempatan berbicara panjang lebar. Saat ia berbicara, pandangannya mengarah ke bawah melihat wajah patung Hokage yang sudah pulih kembali. Ia juga menyadari Shinju yang sebelumnya ia tanam sudah tidak terlihat lagi. Boruto memperhatikan reaksi itu dan berkata, "Ada apa? Kau terlihat seperti sedang terganggu oleh sesuatu. Jangan melihat ke bawah. Musuhmu itu aku, dan pertarungan kita ada di sini, bukan di antara bangunan itu." Otsutsuki menjawab sambil tersenyum tipis, "Matamu memang mengagumkan. Aku ingat dengan jelas bahwa desa ini sebelumnya sudah berubah menjadi dataran kosong. Tapi sekarang semua kembali seperti biasa. Tidak hanya itu, aku bisa merasakan banyak kehidupan yang akan kembali. Kau jelas sedang mempersiapkan sesuatu." Boruto lalu membalas dengan nada tegas, "Apapun dugaanmu, tidak penting. Yang jelas, aku sudah memutuskan satu hal. Kuburanmu akan berada tepat di tengah Konoha." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar, Otsutsuki mengeluarkan kilatan petir berbentuk naga dari langit atas dan mengarahkannya ke Konoha. Boruto melihat itu, lalu memutar arah serangan tersebut sehingga naga listrik itu menyambar Otsutsuki. Namun tubuh yang terkena hanyalah bayangan. Otsutsuki yang asli muncul di belakang Boruto dan berusaha menendangnya dengan kuat. Boruto melihat pergerakan kaki itu, lalu mengeluarkan besi dari telapak tangannya dan menancapkannya ke kaki Otsutsuki, kemudian melompat menjauh ke udara. Otsutsuki mencabut besi tersebut dan berkata, "Dari tadi kau terus menutup matamu. Kau benar-benar meremehkanku, ya? Jangan lupa, aku masih bisa menghancurkan semua yang kau lindungi." Boruto menjawab dengan suara tegas, "Jika kau menyentuh Konoha, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku tahu kau masih menjaga jarak dan mempelajari caraku bertarung." Otsutsuki mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku berhati-hati. Jika tidak, aku bisa terjebak oleh kemampuan penghenti waktumu. Tapi bukan berarti aku akan kalah." Setelah mengatakan itu, ia membentuk segel jutsu dan sesuatu yang tidak masuk akal pun terjadi. Matahari dan bulan tiba-tiba berada sejajar. Tidak lama kemudian, cairan api dari matahari mulai turun menuju bumi.
Otsutsuki berkata, "Aku sudah bilang sebelumnya, aku akan meratakan semuanya sekali lagi. Sekarang aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan." Orochimaru yang menyaksikan hal tersebut melalui ularnya langsung melaporkan semuanya kepada Tobirama dan para shinobi lain. Mereka semua terkejut mendengar laporan itu. Bahkan Madara merasakan getaran dari tanah akibat perubahan energi matahari. Boruto akhirnya membuka kedua mata jigannya yang sudah berada pada tahap akhir. Melihat itu, Otsutsuki berkata, "Akhirnya kau membukanya juga. Aku menunggu saat ini." Bentuknya benar-benar aneh. Boruto melihat cairan matahari yang akan jatuh. Ia menggerakkan tangannya dan menggunakan kekuatan akhir dari matanya. Cairan panas itu perlahan berubah menjadi bongkahan es. Otsutsuki terkejut, tidak menyangka Boruto bisa mengubah sifat energi seperti itu. Namun rasa terkejutnya bertambah ketika ia melihat sesuatu yang lain. Tanpa diduga, matahari di atas mereka mulai menyerap tubuh Boruto ke arah langit. Melihat situasi itu, Boruto berkata dengan nada tegas, "Kau selalu saja membuat masalah dengan planet ini. Kalau begitu, aku akan menyeretmu ke matahari yang sudah kau ganggu. Aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan setelah ini." Otsutsuki yang tubuhnya semakin tertarik ke arah matahari terlihat mulai panik. Dia segera berusaha menetralkan tarikan itu. Dengan tergesa-gesa dia membuat matahari menghilang dan mengembalikannya ke posisi semula. Karena hal tersebut terjadi secara mendadak, dia harus mengeluarkan banyak cakra hanya untuk bertahan hidup. Namun sebelum dia sempat menenangkan diri, Boruto mengarahkan dua sinar tajam dari kedua jugannya dan menembus bagian jantung Otsutsuki secara langsung. Boruto menyadari bahwa serangan itu tidak cukup untuk membuat musuhnya mati. Karena itu, dia menggunakan Hiraishin dan muncul di belakang Otsutsuki. Boruto berniat menghantam kepala musuhnya dengan jutsu yang sudah ia siapkan. Namun lagi-lagi kejadian aneh terjadi. Ruang dan waktu terbelah, lalu ranting-ranting kayu keluar dari celah tersebut, menarik tubuh Otsutsuki, dan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Di dalam tubuh Boruto, Kurama memberikan peringatan. "Sepertinya kekuatanmu jauh di atasnya, Boruto. Dari tadi dia hanya bertahan. Tapi selama celah ruang dan waktu itu masih ada, ranting kayu aneh itu akan terus melindunginya. Kau harus menghancurkan sumbernya." Boruto menjawab dengan pelan namun jelas, "Aku paham. Ini mirip dengan jura yang pernah kami hadapi dulu. Memang sulit dilenyapkan, seolah-olah dia abadi. Tapi kali ini aku ingin membuatnya membayar semua perbuatannya." Sementara itu, Otsutsuki mulai benar-benar khawatir. Boruto terus melancarkan serangan tanpa memberi waktu bernapas. Dia mulai memahami bahwa jika dia membuat kesalahan sedikit saja, hidupnya bisa berakhir. Dari ruang persembunyian, Orochimaru yang masih melihat pertempuran melalui ular kecilnya berkata kepada yang lain, "Cara bertarung Boruto sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Pertempuran ini hampir tidak masuk akal. Dan satu hal yang membuatku bingung, bagaimana Otsutsuki itu bisa membuat cairan panas keluar dari matahari untuk menghancurkan bumi?" Tobirama menjawab dengan nada kecewa, "Kenapa kau heran? Dengan apa yang sudah kita lihat sebelumnya, seharusnya kita tidak lagi terkejut. Yang membuatku kesal adalah kita tidak bisa melihat langsung." Orochimaru membalas, "Boruto melakukan hal yang benar. Jika Otsutsuki tahu keberadaan kita, dia bisa menggunakan kita sebagai umpan untuk menyerang Boruto saat lengah." Saat mereka berbicara, Jiraiya melihat sesuatu pada tubuh Naruto. Jasad Naruto perlahan bergerak, menandakan bahwa dia akan segera hidup sepenuhnya. Boruto yang sedang bertarung juga menyadarinya. Dalam hatinya dia berkata, "Ini mulai merepotkan. Paman Sasuke dan ayah mungkin akan pulih sebentar lagi. Dan kalau itu terjadi, ingatan yang aku tutup bisa kembali. Aku harus segera menarik Otsutsuki ini keluar dari Konoha sebelum semuanya berubah." Kurama menjawab,
Aku tidak menyangka kau lebih khawatir soal itu dibandingkan musuh di depanmu. Meski ingatannya hilang, ayahmu tetap bisa merasakan keberadaanku di dalam dirimu. Saat itu terjadi, seluruh rencanamu bisa berantakan. Boruto membalas cepat, benar. Mereka memang pengecualian. Setelah itu Boruto mengeluarkan rantai dari tangannya dan bersiap menyeret Otsutsuki ke lokasi lain. Namun Otsutsuki melihat gerakan itu dan segera mengeluarkan bara api dari tangan kanannya, menjatuhkannya ke bawah. Bara itu berubah menjadi batu besar yang terbakar seperti meteor. Jika batu itu menabrak Konoha, semua usaha Boruto sebelumnya akan sia-sia. Boruto melihat meteor itu dan berkata dengan tenang, "Kau benar-benar menyebalkan. Dari tadi kau mencoba menghancurkan semua yang sudah aku perbaiki. Sekarang aku akan membuatmu menyesal." Boruto menempatkan formula Hiraishin pada rantainya dan melemparkannya untuk menangkap meteor raksasa itu. Setelah meteor terikat, Boruto menggunakan Hiraishin dan memindahkan meteor tersebut tepat di atas kepala Otsutsuki. Otsutsuki berhasil menghindar, namun Boruto langsung menatap meteor itu dengan jugannya. Dalam sekejap meteor itu berubah arah dan menghantam Otsutsuki hingga terpental jauh ke langit. Boruto segera mengejar. Dia menyiapkan panah api biru dari jugannya dan melemparkannya. Ledakan besar terjadi di udara. Suara ledakan itu terdengar sampai ke bawah, membuat Kakashi yang berada bersama Rin dan Obito menoleh ke langit. Kakashi berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di atas. Apa pertarungan masih berlanjut?" Obito menjawab, "Tidak ada gunanya aku menjelaskannya. Ingatanmu akan hilang lagi. Jadi lebih baik kita menunggu saja." Di tempat lain, hal yang sama dirasakan Itachi dan Fugaku. Fugaku berkata, "Rasanya pikiranku seperti ditutup oleh sesuatu. Dan ledakan tadi, sepertinya bukan hal biasa. Bahkan kemampuan indraku pun tidak bekerja." Itachi menjawab, "Itu karena Boruto. Jika semuanya berakhir, dia akan mengembalikan ingatanmu." Sementara itu, ular Orochimaru hancur akibat pecahan batu dari ledakan tadi, membuat mereka tidak bisa lagi memantau pertarungan. Tobirama merasa gelisah dan berkata, "Sekarang kita benar-benar tidak bisa melihat apapun. Ini membuatku tidak tenang." Madara tiba-tiba berkata, "Aku sudah memahami jenis kekai yang mengurung kita. Jika kau mau, aku bisa membawamu keluar agar kita bisa melihat apa yang terjadi di atas. Bagaimana, Tobirama?" Tobirama terkejut mendengar tawaran itu. "Untuk seseorang sepertimu, aku tahu tidak mungkin kau tetap terkurung setelah kita melalui hal lebih berat sebelumnya. Tapi, apa kau benar-benar berniat membantu Boruto?" Madara menjawab, "Terus terang, aku tidak bisa diam saja saat aku bisa merasakan sesuatu besar terjadi. Dan aku juga ingin membawa Izuna. Anggap saja ini caraku membalas budi kepada Boruto." Izuna berkata, "Aku mungkin tidak mengerti seluruh ceritanya, tapi aku tahu satu hal. Borutolah yang membuatku hidup kembali dan bertemu kakakku. Itu cukup alasan bagiku untuk membantu." Tobirama menanggapi, "Kali ini kau tampak cukup antusias, Izuna. Tapi sebelum bertindak, kita perlu berbicara dengan yang lainnya." Madara menambahkan, "Itachi juga bisa membantu. Dengan kemampuannya, kita bisa melihat titik lemah kekai ini. Aku yakin dia akan berpikir sama. Mungkin dia bahkan akan keluar bersama Fugaku." Di saat yang sama, Gamabunta menyemburkan minyak dari mulutnya. Api dan minyak itu mengenai tumpukan kayu yang keluar dari mulut Biju, membuatnya terbakar habis. Boruto memanfaatkan celah itu untuk terbang ke langit dengan kekuatan Otsutsuki yang ia miliki. Melihat kejadian itu, Jiraiya berkata dengan nada heran, kelihatannya dia bisa mengendalikan para Biju lebih mudah dengan tongkat itu. Jujur saja, aku tidak menyangka dia bisa mengubah bentuk mereka seperti itu. Sementara itu, Boruto menatap Otsutsuki di hadapannya dan berkata dengan nada tegas, "Kau benar-benar bisa melakukan apapun yang kau inginkan, ya? Kalau begitu lepaskan para Biju sekarang juga,
atau aku tidak akan ragu untuk menghabisimu di sini. Otsutsuki itu tertawa kecil sebelum menjawab. Lepaskan, katamu? Baiklah, aku juga akan mulai serius, Boruto. Walaupun kekuatanku belum pulih sepenuhnya, menghadapi kalian tidak terlalu sulit bagiku. Lagi pula, aku harus menyingkirkan Susanoo di atas sana karena dia cukup mengganggu rencanaku. Setelah mengatakan itu, tongkat Otsutsuki tersebut memanjang dengan cepat hingga tembus ke langit tempat Itachi berdiri dengan Susanoo-nya. Boruto melihat hal itu dan bergumam kesal, dia melakukan hal itu lagi. Menyebalkan sekali. Boruto segera kembali masuk ke Sage Mode dan melemparkan mantra Hiraishin ke tongkat tersebut sehingga ia bisa berpindah tempat dengan cepat ke arah tongkat itu. Setibanya di sana, Boruto menyalurkan cakra petir ke tangannya dan mencoba membelah tongkat tersebut menjadi dua bagian. Serangannya berhasil, tongkat itu langsung hancur. Melihat serangan Boruto, Jiraiya sempat terpana dan berkata, anak itu benar-benar luar biasa. Serangan barusan sangat cepat dan tepat. Teknik Hiraishin yang ia gunakan berbeda dari yang biasa kulihat. Ditambah lagi dia bisa masuk ke Sage Mode kapanpun dia mau. Gamabunta mendengarkan kata-kata itu lalu menambahkan, gaya bertarungnya mirip dengan ayahnya, Minato. Bahkan menurutku, kekuatannya sekarang berada jauh di atas Naruto ketika seusianya. Kemampuannya benar-benar mengesankan. Kurama yang mendengar percakapan itu menggerutu, hentikan pembicaraan yang tidak perlu. Lebih baik kalian mencari cara untuk membantunya. Pergerakan bulan itu sepertinya tidak bisa ditahan sendirian oleh Itachi dengan Susanoo-nya. Tidak lama setelah Kurama berbicara, tiba-tiba tanah berguncang sangat kuat hingga membuat permukaan bumi retak. Jiraiya terkejut dan berkata, ada apa ini? Jangan-jangan Otsutsuki itu penyebabnya? Tapi gempa ini terasa aneh. Gamabunta menatap langit dengan serius ketika bulan bergerak semakin dekat ke bumi. Namun yang lebih mengejutkan adalah Susanoo milik Itachi tiba-tiba menghilang. Boruto melihat kejadian itu dan langsung berkata dengan wajah panik, tidak mungkin. Hei Otsutsuki, apa yang kau lakukan padanya? Apa kau menyakitinya? Otsutsuki itu menjawab dengan suara tenang, senang bertemu denganmu, Boruto. Pertempuran ini cukup menyenangkan bagiku. Apalagi kau sudah berhasil mengalahkan Shibai dan yang lain yang dulu pernah mengkhianatiku. Tapi seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku akan mengakhiri cerita kehidupan kalian semuanya. Jadi, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, ia menghilang begitu saja. Beberapa detik kemudian Boruto melihat tubuh Itachi jatuh dari ketinggian. Boruto melesat untuk menangkapnya dan mendapati Itachi sudah kehabisan tenaga dan kedua matanya mengalami luka yang cukup parah. Boruto segera menggunakan Hiraishin untuk berpindah ke tempat Kurama dan yang lainnya. Namun, bulan terus mendekat sehingga membuat Boruto sadar bahwa dunia akan berakhir dalam hitungan detik. Dengan suara yang berat, Boruto berkata, maafkan aku semuanya. Sepertinya kita benar-benar gagal melindungi bumi. Kurama menjawab, kau sudah melakukan yang terbaik. Jika kita harus mati sekarang, aku tidak menyesalinya. Mereka saling menatap dan tersenyum kecil satu sama lain, seolah mengucapkan selamat tinggal. Tak lama kemudian, bulan menabrak bumi dan menghancurkan seluruh permukaan planet. Ledakan besar terjadi tanpa henti. Bahkan sebagian besar bumi terbelah karena benturan bulan tersebut. Dunia pun benar-benar berakhir. Boruto dan yang lain tidak mampu lagi melakukan apapun untuk menyelamatkan kondisi itu. Bumi hancur, bulan hancur berkeping-keping, dan udara berubah menjadi racun yang tidak bisa dihuni manusia. Pegunungan dan dataran terbelah tanpa sisa. Di langit, Otsutsuki kasta tertinggi mengeluarkan jutsu ruang waktu dan melayang menyaksikan tubuh Boruto serta yang lainnya hancur berserakan. Ia berkata, sebenarnya aku tidak berniat melakukan ini, tapi bocah itu memaksaku dengan kekuatan Jougannya. Tapi tidak masalah, pemandangan ini sudah cukup memuaskan. Dan aku penasaran dengan dua orang yang kutahan di dimensiku. Apa mereka sudah menyelesaikannya? Setelah itu ia kembali masuk ke dimensi jutsu ruang waktunya, meninggalkan bumi yang sudah musnah. Namun ada sesuatu yang mengejutkan. Dari puing bulan yang hancur, muncul seseorang berjubah putih. Ia turun ke tanah yang sudah rusak parah dan mengambil pedang Boruto, lalu menghancurkannya. Ia melihat potongan tubuh di sekelilingnya tapi tiba-tiba berkata pelan, cukup baik, kau masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Sepertinya dia tidak sadar bahwa kau belum benar-benar mati. Uzumaki Boruto, mulai saat ini, aku akan mengikutimu dari bayangan. Pada saat yang sama, beberapa detik sebelum bulan itu jatuh, Boruto dan yang lainnya sebenarnya sudah pasrah. Tetapi tiba-tiba Tobirama muncul di depan mereka dan berkata cepat, ini sangat buruk, jangan ada yang bicara. Aku akan membawa kalian pergi dari sini. Boruto melihat Tobirama dan bertanya, Nidai Hokage, bagaimana kau bisa tiba-tiba di sini?
Bukankah kau sedang bersama Madara? Dan kemana kau akan membawa kami? Tidak ada gunanya kabur, bumi sudah hancur. Tobirama menjawab, sudah kubilang jangan banyak bicara. Banyak hal yang terjadi padaku dan Madara, tapi kita tidak punya waktu menjelaskan semuanya. Yang perlu kau tahu, aku akan membuat Otsutsuki itu percaya bahwa kalian semua sudah mati. Dan aku harus melakukan sesuatu yang cukup kejam untuk itu. Setelah berbicara, Tobirama mengambil kunai dan memotong kedua lengan Jiraiya serta kedua lengan Orochimaru, lalu melemparkannya jauh ke depan sebagai jebakan. Boruto yang melihat itu hendak marah, tetapi Tobirama menghentikannya dan berkata, tenang, mereka bisa meregenerasi tubuh mereka. Ini hanya penyamaran agar Otsutsuki itu yakin kalian benar-benar tewas. Dan Boruto, buang pedangmu sekarang juga. Itu akan membuatmu terlihat seolah benar-benar mati. Boruto awalnya menolak permintaan Tobirama karena pedang yang ia bawa merupakan peninggalan penting dari Sasuke. Namun Tobirama tidak ingin membuang waktu. Saat melihat Boruto masih bersikeras memegang pedang itu, ia langsung meraih pedang tersebut dari balik jubah Boruto lalu melemparkannya jauh tanpa ragu. Boruto hendak memprotes, tetapi sebelum ia sempat berbicara, Tobirama sudah membentuk segel tangan dan menggunakan Hiraishin untuk membawa semua orang pergi dari tempat itu. Beberapa detik setelah mereka menghilang, bumi akhirnya benar-benar meledak ketika bulan menghantamnya. Di tempat runtuhan bulan, sosok misterius yang sejak awal memperhatikan Boruto berjalan perlahan. Ia mengambil tangan Edo Tensei milik Jiraiya yang terpisah ketika Tobirama membuat penyamaran. Sosok itu merasakan sisa cakra pada tangan tersebut dan mencoba melacak kemana Boruto dan kelompoknya dipindahkan. Sebelum ia bisa melakukan lebih jauh, Otsutsuki kasta tertinggi muncul dari belakangnya dan berkata dengan nada mengancam, "Siapa kau sebenarnya? Dan apa yang sedang kau lakukan dengan tubuh mereka? Hadapkan wajahmu padaku sekarang atau aku akan menghancurkanmu." Sosok misterius itu berdiri tenang lalu menjawab, "Aku bukan siapa-siapa bagimu. Hanya saja, kau sama sekali tidak mengetahui kebenaran tentang manusia sesungguhnya." Setelah itu ia melemparkan tangan Jiraiya ke arah Otsutsuki tersebut dan menghilang seketika. Melihatnya pergi, Otsutsuki itu berkata pelan, "Siapa dia? Dia jelas bukan Otsutsuki. Tapi mustahil manusia bisa bertahan di tempat yang penuh racun seperti ini. Bagaimana dia bisa berada di sini?" Setelah bergumam, ia pun kembali masuk ke dimensi ruang waktunya. Di sisi lain, Madara sudah menunggu mereka semua di sebuah dimensi asing yang tidak mereka kenali. Tidak jelas tempat apa yang Tobirama pilih bersama Madara untuk menyelamatkan semua orang, tapi satu hal pasti, tempat itu bukan bumi. Madara melihat keadaan mereka satu persatu. Semuanya terluka cukup parah, termasuk Itachi yang terbaring di tanah. Boruto perlahan bangkit dan bertanya, "Hei, di mana sebenarnya kita? Dan bagaimana kau bisa melakukan ini, Nidai Hokage? Lalu, apa kalian berdua benar-benar mengalahkan Otsutsuki sehingga bisa keluar dari sana?" Madara tidak menjawab langsung. Ia justru melemparkan sebuah gulungan kecil ke arah Boruto. Ketika Boruto membuka gulungan itu, cahaya cakra menyelimuti tubuhnya dan seketika seluruh lukanya pulih. Boruto menatap kedua pria itu dan berkata, "Jadi kalian memang menyembunyikan sesuatu. Sepertinya ada hal besar terjadi pada kalian di sana. Kapan kalian akan menjelaskan semuanya?" Madara menjawab dengan nada tenang, "Jangan terburu-buru. Kau bisa bertanya sebanyak yang kau mau nanti. Untuk sekarang, lebih baik kita tenang dulu. Dan sepertinya kau memanggil Itachi dari kematian dengan teknik itu. Melihat kondisinya, aku bisa membayangkan betapa sulitnya pertarungan di tempatmu." Tidak lama kemudian, Itachi yang awalnya terbaring akhirnya bergerak. Dengan suara lemah ia berkata, "Aku tidak pingsan. Hanya saja cakraku habis dan regenerasi Edo Tensei berjalan lambat. Dan jujur saja, aku tidak menyangka bisa melihatmu, Madara Uchiha. Rasanya seperti mimpi buruk yang kembali." Tobirama mendengar itu dan menanggapi dengan nada ketus, "Seharusnya aku yang berkata begitu. Sekarang ada dua Uchiha di sini. Cukup membuatku pusing, tapi sudahlah. Ambil ini. Gulungan itu akan menyembuhkan lukamu seperti Boruto. Jangan tanya apa isinya. Kami akan menjelaskan semuanya saat waktunya tepat. Berikan juga satu pada Orochimaru dan Jiraiya." Ia melemparkan gulungan itu ke arah mereka bertiga, dan benar saja, tidak butuh waktu lama untuk membuat tubuh mereka pulih total, termasuk lengan yang sebelumnya dipotong sebagai penyamaran. Namun Madara tiba-tiba terkejut ketika melihat mata Itachi berubah menjadi Rinnegan. Ia berkata, "Apa? Rinnegan? Aku tidak menduga mata itu akan muncul pada dirimu. Tapi aku yakin ini bagian dari trik Orochimaru, bukan?" Orochimaru berdiri perlahan sambil menjawab, "Hei,
Madara, tidak perlu menuduh seperti itu. Kita sedang tidak saling bermusuhan sekarang. Dan jujur saja aku juga tidak menyangka bisa bangun kembali setelah kejadian itu. Kalian berdua sebenarnya melakukan apa? Madara hendak membalas tetapi matanya tertuju pada Kurama, Gamabunta, dan Garaga yang berdiri di belakang. Kurama langsung berkata, "Apa yang kau tatap? Jangan macam-macam, Madara. Aku tidak segan melukaimu kalau kau bertindak bodoh." Madara menjawab, "Sebenarnya lebih baik kalau para monster ini tetap di bumi. Kalau mereka mati tertimpa bulan, itu akan mengurangi masalah." Kurama marah besar dan berkata, "Apa katamu barusan? Aku akan merobekmu kalau kau ulangi ucapan itu." Boruto menengahi, "Kurama, cukup. Sekarang bukan saatnya bertengkar. Bumi kita sudah hancur, dan tidak ada manfaat memperpanjang masalah." Tobirama menambahkan, "Tidak sepenuhnya benar, Boruto. Perkataanmu bahwa kita sudah kalah masih terlalu cepat. Dan karena itu, sepertinya kami memang harus menceritakan semuanya." Ia menatap Madara dan berkata, "Hei, Madara. Lebih baik kau yang menjelaskan. Aku bukan tipe yang pandai menjelaskan singkat. Nanti malah jadi bertele-tele." Boruto terkejut mendengar itu dan berkata, "Apa maksudnya? Jadi kalian tahu ini akan terjadi? Katakan yang sebenarnya. Apa yang kalian alami di sana? Apa kalian mengalahkan mereka semua?" Madara menghela napas sebelum menjawab, "Tentu saja tidak. Mengalahkan Otsutsuki sebanyak itu tidak mungkin. Mereka dari kasta tertinggi, bahkan aku pun tidak bisa menyentuh sebagian besar dari mereka. Tapi ada hal penting yang terjadi ketika aku dan Tobirama hampir mati di sana. Ada seseorang, sosok yang tidak kami kenal, yang tiba-tiba mengamati pertarungan kami dan berbicara langsung ke dalam pikiran kami. Dia memberitahu bahwa Tobirama harus segera menyelamatkan kalian sebelum terlambat. Dia sangat misterius, bahkan kami tidak merasakan kehadirannya sama sekali." Madara menambahkan, "Dan yang paling penting, dia mengatakan bahwa harapan belum sepenuhnya hilang. Walaupun bumi sudah hancur, masih ada sesuatu yang bisa dilakukan." Dengan begitu, Boruto mengetahui bahwa Madara dan Tobirama bisa keluar dari dimensi Otsutsuki bukan hanya karena kekuatan mereka berdua, tetapi juga karena bantuan sosok yang tidak mereka kenal. Sosok yang menyembunyikan wujudnya dan hanya berbicara melalui pikiran mereka. Saat pembicaraan mereka semakin serius, Boruto tiba-tiba teringat sosok misterius yang dimaksud Madara. Sosok itu terasa sangat mirip dengan pria berjubah putih yang mengawasinya dari atas bulan sebelum bumi hancur. Boruto akhirnya berkata, "Aku sebenarnya tidak ingin buru-buru menyimpulkan, tapi aku merasa orang yang kau maksud itu kemungkinan sama dengan sosok yang kulihat menggunakan Jougan. Dia memakai jubah putih panjang yang menutupi seluruh tubuh dan wajahnya juga tertutup. Aku tidak pernah melihat sedikit pun wujudnya. Menurutku bisa saja dia adalah orang yang sama yang membantu kalian keluar dari sana." Tobirama mendengar itu lalu menjawab, "Aku sudah menduga kau mungkin menyadarinya, Boruto. Tapi ada satu perbedaan yang cukup jelas. Kami tidak bisa melihat sosok itu secara langsung, seolah-olah wujudnya tidak bisa ditangkap mata biasa. Tapi jika Jougan MU bisa melihatnya, berarti pandanganmu terhadapnya jauh lebih jelas daripada kami." Boruto kemudian berkata, "Yang pasti dia bukan Otsutsuki. Aku bisa memastikan itu dari pola cakranya. Dia manusia sama seperti kita. Meski aku tidak mengenali cakra itu sama sekali. Ketika aku mencoba menghentikan bulan, dia hanya diam dan memperhatikanku tanpa bergerak sedikit pun. Bahkan ketika aku mencoba mengikatnya dengan rantai cakra, dia menghancurkannya dengan mudah. Dari situ aku sadar dia bukan manusia biasa. Tapi walaupun begitu, untuk sekarang dia terlihat seperti seseorang yang membantu kita. Hanya saja aku belum tahu apa tujuannya." Madara mendengarkan penjelasan Boruto dengan seksama lalu berkata, "Kalau begitu dia memang bukan Otsutsuki. Kalau benar dia manusia, ini semakin menarik. Tapi aku tidak mau menebak terlalu jauh. Yang pasti, dia memang yang memberi saran agar kami keluar dan datang ke tempat ini. Dia memindahkan aku dan Tobirama ke sini lebih dulu sebelum Tobirama kembali ke bumi menjemput kalian." Boruto mengangguk dan berkata, "Itu memang terdengar menarik, tapi tetap saja tidak banyak yang bisa kita lakukan. Bumi sudah hancur. Tidak ada kehidupan yang bisa diselamatkan. Bahkan kita sendiri tidak akan bisa bertahan lama di sini. Energi kita akan habis juga. Tapi seperti yang kau bilang, Paman Madara, jika dia mampu memindahkan kalian sejauh ini, artinya dia sangat kuat. Dan rantai cakra milikku yang hancur begitu saja membuktikan kekuatannya lebih besar dari perkiraanku." Tobirama kemudian berkata, "Baiklah, sekarang giliran aku menjelaskan bagian kami. Setelah aku dan Madara dipindahkan ke sini olehnya, dia memberikan sesuatu yang menurutnya penting.
Tobirama mengeluarkan sebuah gulungan jutsu dari balik jubahnya dan melemparkannya ke arah Boruto. Ia melanjutkan, "Aku tidak tahu siapa sebenarnya dia, tapi menurutku dia sudah menyiapkan semua ini untuk membantu kita. Gulungan yang kalian gunakan tadi hingga bisa sembuh itu berasal darinya. Dan gulungan yang ini, dia mengatakan bahwa hanya kau yang boleh membukanya." Boruto membuka gulungan itu perlahan, namun ia terdiam karena isinya hanyalah kertas kosong. Tidak ada tulisan, tidak ada simbol, tidak ada tanda apapun. Boruto kebingungan. Pada saat itulah Orochimaru berkata, "Sepertinya gulungan itu tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Cobalah menggunakan Jougan MU, Boruto. Mungkin itu sebabnya gulungan itu dititipkan hanya untukmu." Tobirama mengangguk dan berkata, "Ya, masuk akal. Cobalah. Kau masih bisa mengakses kekuatan itu, bukan?" Boruto menatap gulungan itu sambil mengingat masa lalunya bersama Sasuke saat mereka menemukan gulungan rahasia milik Amado yang juga terlihat seperti kertas biasa. Ia sempat terdiam terlalu lama hingga tidak mendengar panggilan Tobirama. "Hei, Boruto, apa kau mendengarku?" "Setidaknya jawab dulu," kata Tobirama dengan nada kesal. Boruto akhirnya tersadar dan berkata, "Maaf, Nidaime. Aku mendengarkan, hanya saja ada ingatan lama yang tiba-tiba muncul. Itu membuatku sedikit terpaku." Tidak lama setelah itu, Itachi berdiri dan berjalan menghampiri Tobirama. Ia berkata pelan, "Nidaime Hokage, suatu kehormatan bagiku bisa berbicara langsung denganmu. Tapi aku ingin meminta satu hal, jika kau tidak keberatan." Tobirama mendengus kecil dan berkata, "Dasar Uchiha. Selalu merepotkan. Apa yang kau inginkan?" "Semoga saja bukan permintaan bodoh seperti leluhurmu yang berdiri di sebelahku ini." Itachi menjawab tenang, "Bisakah kau memindahkanku ke bumi sekali lagi? Ada sesuatu yang ingin aku pastikan di sana." Mendengar itu, Tobirama langsung marah dan berkata, "Sudah kuduga. Kalian berdua memang sama. Untuk apa kau kembali ke sana? Kau akan mati hanya karena menghirup udaranya. Tidak ada tanah untuk berpijak. Tidak ada apapun yang tersisa. Kau tidak memikirkan akibatnya?" Madara melangkah maju dan berkata kepada Itachi, "Katakan alasannya. Aku rasa kau menyadari sesuatu yang tidak kami sadari. Matamu yang sekarang bahkan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Apa tujuanmu?" Itachi menjawab, "Sejujurnya, Madara, aku masih belum terbiasa melihatmu berdiri sebagai sekutu. Mengingat apa yang pernah kau lakukan, wajar kalau aku ragu. Tapi baiklah, aku akan berbicara langsung. Saat aku mencoba menghentikan bulan dengan Susanoo, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah bulan itu tidak sepenuhnya nyata. Aku tidak yakin apakah yang menghancurkan bumi adalah bulan asli atau hanya sesuatu yang dibuat agar terlihat benar-benar nyata. Aku ingin memastikan itu. Kalaupun aku harus pergi sendiri, aku siap." Orochimaru segera menimpali, "Menurutku tidak ada gunanya ke sana. Semua ular kecilku yang aku kirim ke bumi sebelumnya mati dalam hitungan detik. Tidak ada satupun yang selamat. Itu artinya tidak ada tempat yang bisa dihuni lagi. Bumi benar-benar lenyap." Namun tepat setelah Orochimaru mengatakan itu, Jougan Boruto memancarkan cahaya terang. Ia membuka gulungan itu sekali lagi sambil mengaktifkan Jougannya. Dan kali ini, sesuatu akhirnya terlihat jelas. Boruto terkejut hingga tubuhnya menegang. Melihat reaksi itu, Tobirama segera berkata, "Hei, Boruto. Jangan diam saja seperti itu. Katakan apa yang kau lihat di dalam gulungan itu." Lalu adegan berpindah saat